Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Najwa Ramadona dari mahasiswa Tadris Biologi 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dengan materi daftar pustaka. Baiklah, di sini kita akan membahas apa sih itu daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang telah digarap atau yang telah diambil. Di dalam daftar pustaka ada aturan penulisan, yaitu yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka, dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dalam kutipan karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabet tanpa nomor. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu. Kemudian diikuti singkatan nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan dengan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur yang dirujuk. Selanjutnya, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama seperti aturan yang keempat atau yang kedua. Nama ditulis terlebih dahulu dengan nama belakangnya, kemudian diikuti dengan nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan dengan nama penulis kedua dan seterusnya. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Sebagai pengganti nama penulis dan kedua, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu kata penghubung seseorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak boleh menggunakan simbol. Selanjutnya ada macam-macam penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada berdasarkan sumber buku, ada artikel, sumber jurnal, majalah atau koran, sumber internet, dan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Baiklah, untuk lebih lanjut akan kita bahas. Pertama ada daftar pustaka berdasarkan sumber buku, yaitu penulisan nama pengarang di balik, nama belakang menjadi di depan, terus dengan dibutubuhi tanda koma, tanpa menggunakan gelar akademik, dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Bisa kita lihat dari contoh yang saya berikan, yaitu pertama namanya itu dari sumber bukunya Rameli Agam, maka diubah menjadi Agam, Rameli tahun 2009. Terus nama judul bukunya, menulis karya ilmiah, tempatnya, dan nama penerbitnya. Dan yang kedua itu ada contoh dari menggunakan singkatan DKK, yaitu pengarang lebih dari 2 orang. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel, yaitu sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Penulisan pernya itu digunakan dengan yang pertama penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Contohnya, Baikwini tahun 1990, masalah penguasaan teknologi, makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Malang Unibrau. Bisa dilihat dari contoh di atas bahwasanya Baikuni itu adalah nama penulis, tahun artikel, dan judul artikel. Dan yang terakhir adalah asas artikel. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal sama halnya seperti penulisan daftar pustaka yang lain, hanya saja di dalam jurnal ditambahkan dengan nomor halaman. Bisa dilihat dari contoh di atas. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran, yaitu penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya.
Dalam penggunaan sumber majalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Seperti contoh yang sudah saya berikan ini, tanggal dan tahun yang dibuat di dalam koran diterbitkan di dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet yaitu dengan menggunakan tulis alamat web yang digunakan. Kemudian, tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet atau informasi tersebut kapan diaksesnya. Seperti contoh yang sudah saya berikan. Bisa dilihat di situ bahwasanya artikel tersebut diakses pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 19 WIB. Yang terakhir ada penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya penggunaan sumber dari skripsi dan tesis. Pertama itu nama dibalik seperti biasa, dan tahun. Selanjutnya judul skripsi, rumah skripsi, dan tempat. Dan ditambahkan dengan tahun terbit. Jika tidak diterbitkan, maka dibuat tidak diterbitkan. Selanjutnya, bagaimana jika penulisan daftar pustaka jika penulisnya yang sama? Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Bisa dilihat contoh dari yang saya berikan. Bahwasanya jika nama penulis di dalam daftar pustaka itu berulang, maka diganti dengan tanda garis bawah atau underline. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.